Sobat FEB, kembali lagi dalam program FEB Berkarya. Nah, FEB Berkarya merupakan salah satu program pada channel YouTube FEB UGM dengan konsep sharing session bersama alumni FEB UGM untuk membagikan pengalaman seputar karir ataupun bisnis mereka. Nah, telah bergabung bersama kita alumnus manajemen FEB UGM angkatan 2017, yaitu Mbak Tita Nareswari. Gimana nih kabarnya Mbak Tita? Halo Clara, aku sehat. Oke, nah dalam episode kali ini kita akan berbincang-bincang terkait membangun bisnis dan juga komunitas yang mengutamakan unsur sustainability dan juga budaya. Nah kalau Sobat FEB masih ingat, di tahun 2023 Yogyakarta kan dihadapkan ya dengan kondisi darurat sampah yang mana banyak sekali terjadi penumpukan sampah di beberapa titik kota Jogja. Nah, kerennya ini adalah Mbak Tita menjadi salah satu alumni FEB UGM yang peduli terkait isu sampah ini dan juga ikut turut serta untuk dapat meminimalisir penumpukan sampah. Nah, sedikit sharing juga background dari Mbak Tita. Mbak Tita saat ini telah bekerja di FEB UGM di bagian kemitraan alumni admisi. Nah, Mbak Tita ini juga memiliki background pernah terjun di Ajang Bantul tahun 2019 dan juga di Ajang DIY di tahun 2021. Nah, Mbak Tita ini juga merupakan founder produk minuman sehat dengan brand bernama Untuk Dunia, serta founder dari Pamiranti Community, sebuah komunitas budaya yang berfokus pada tari klasik gaya Yogyakarta. Oke, nah kita pengen berbincang-bincang nih lebih lanjut, Mbak. Sebenarnya aku penasaran apa sih sebenarnya Untuk Dunia itu dan juga Pamiranti Community secara spesifiknya, Mbak? Oke, untuk dunia itu adalah brand eco-friendly yang saya bangun dari tahun 2020, jadi waktu pandemi. Nah, untuk dunia ini konsepnya memang awalnya dari concern saya terhadap lingkungan, di mana sebenarnya konsumsi manusia ini kan berdampaknya adalah pada waste-nya, pada sampahnya. Nah, akhirnya saya tuh berpikir bahwa berarti minuman ataupun makanan itu seharusnya tuh kemasannya bisa dipakai ulang atau mungkin bisa didaur ulang. Nah, kalau daur ulang kan pasti ini ya membutuhkan energi yang besar lagi. Nah, lebih efektif ketika itu di reuse, dipakai ulang. Nah, oleh karena itu untuk dunia ini hadir dengan minuman sehat yang juga dikemas dengan botol kaca yang bisa dipakai lagi gitu. Kemudian untuk dunia ini sebetulnya kan mengusung dua filosofi, yaitu jagat cilik dan jagat gede, artinya semesta besar dan semesta kecil. Nah, semesta kecil itu membicarakan soal diri kita sendiri, gimana kita mencintai diri kita sendiri dengan minuman atau makanan yang sehat gitu. Jadi lebih peduli sama apa yang masuk di dalam tubuh kita gitu, mindful eating kayak gitu, kamu pernah dengar gitu. Terus habis itu juga untuk kemasannya sendiri, jadi gimana itu akhirnya bicara soal semesta besar ya, semesta alam raya gitu, ketika ya seharusnya apa yang kita konsumsi gitu itu berdampak baik juga bagi lingkungan sekitar gitu. Akhirnya juga di sini kan ada donasi Rp1.000 itu juga membicarakan soal sesama gitu. Kemudian kalau Pamiranti Community ini baru, jadi saya dirikan tahun 2022 bersama teman-teman penggiat budaya yang lain juga. Jadi saya memang suka menari, terus cita-cita saya juga pengen bikin sanggar tari klasik gratis. Jadi itu saya bikin Pamiranti Community ini. Harapannya nggak cuma tari klasik sih, tapi untuk saat ini yang berjalan baru tari klasik itu. Oke, nah untuk usaha Untuk Dunia ini kan aku udah sempat ngecek Instagramnya juga. Ini berarti masih aktif sampai sekarang atau mungkin ada periode-periode tertentu baru kayak open PO-nya gitu, Mbak? Oke, jadi memang setelah full time bekerja di WFO, maksudnya di office gitu, akhirnya hanya periode tertentu dan pre-order aja gitu. Kalau dulu kami sempat restock juga di Kalis gitu, stok-stok apa di brand-brand lokal di Jogja juga, jadi jual secara offline, tapi sekarang hanya online gitu dan masih aktif. Jadi kalau misalnya ada yang pesan baru kami buatkan gitu. Oke, menarik banget. Dan aku penasaran sih sebenarnya alasan yang menjadi alasan kuat nih, kenapa sih Mbak pengen membentuk usaha Untuk Dunia dan juga Pamiranti Community ini? Apakah karena background Mbak yang passion terkait sustainability atau mungkin karena Mbak juga pernah terjun di Diajeng jadi kayak tertarik banget sama isu budaya? Gimana tuh Mbak? Oke, kalau terkait sustainability-nya itu sebenarnya waktu skripsi malah saya tuh meneliti soal toko minim sampah atau bulk store atau toko curah kalau pernah dengar. Jadi beli tanpa kemasan, jadi per gram gitu, per mili atau per gram dihitungnya, kemudian nanti kita bawa kemasan sendiri. Nah, menurut saya tuh menarik ya. Jadi
ketika mau belanja itu juga lebih mindful, dan itu saya meneliti soal perilaku pembelian. Jadi awalnya di situ. Terus juga sebelumnya saya tuh magang di Bali. Nah, waktu magang di Bali itu saya ketemu sama aktivis lingkungan gitu, terus dia membicarakan soal, bahkan dia udah memikirkan apa yang dia makan tuh jangan sampai merugikan lingkungan sekitar kayak gitu, dan itu bisa mengubah saya banget sih untuk akhirnya oh iya, berarti maksudnya apa yang kita lakukan tentang gaya hidup kita tuh ternyata sangat berdampak ya bagi lingkungan sekitar. Kemudian juga banyak sih selama pandemi itu kan jadi ini ya, ketika membuka medsos itu kan selalu yang muncul adalah apa yang sedang kita minati gitu kan. Nah, itu banyak influencer yang menginfluence tentang hidup minimalis tuh juga relate dengan sustainability gitu. Waktu itu influencer saya yang sampai sekarang masih saya ikut tuh Mbak Muriel Imron, itu yang punya Zero Waste, itu juga keren banget. Jadi dari situ sih jadi follow banyak orang kan, jadi pengen bikin sendiri akhirnya gimana ya caranya membuat sesuatu yang saya minati, kemudian juga baik bagi lingkungan sekitar. Terus kalau untuk budaya itu memang dari kecil suka nari, terus ya pengaruh juga di Dimas Diajeng, banyak ketemu budayawan, terus banyak orang muda yang ternyata minat di budaya. Terus waktu itu ya saya ternyata ketemu sama yang pemilik kafe ini yang saya tempat untuk menari itu, namanya Mas Danang dari Savatsana Cafe. Dia menawari kalau Mbak buka kelas aja di sini. Akhirnya dari situ terus akhirnya sampai berlanjut sampai sekarang hampir 2 tahun. Oke, Gitu. keren banget sih Mbak. Berarti ini kayak dari hal-hal di lingkungan sekitar kita dan juga pengalaman yang ada, jadinya bisa kayak, oh ada ide nih pengen membangun usaha seperti ini, kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa beralih, aku penasaran terkait Pameranti Community ini Mbak. Tadi kan kata Mbak, ini kita mempelajari berbagai jenis tari klasik ya. Mungkin boleh diberitahu Mbak, jenis tari klasik apa sih yang dipelajarin, dan mungkin dari perspektif Mbak sendiri deh, apakah tari klasik ini sudah mulai menurun di Yogyakarta, makanya sampai Mbak juga mengusung untuk kita mempelajari kembali tari klasik ini? Oke, kalau tari klasik itu jenisnya, jadi tari klasik itu adalah jenis tarian gitu. Jadi itu turun-temurun dari leluhur kita di Keraton Yogyakarta gitu. Kemudian, nah kalau di Yogyakarta sendiri itu tidak seperti di Bali kalau menurut saya. Jadi kalau di Bali kan tari Bali itu udah tarian rakyat gitu, semua orang pasti bisa, bahkan diwajibkan. Sedangkan kalau di Yogyakarta itu malah kebanyakan orang itu akan menekuni tari di kreasi atau kontemporer, yang mana itu bukan turun-temurun, itu adalah buatan baru gitu. Sedangkan tari klasik di Yogyakarta ini memang sebenarnya cukup ini sih dilestarikan di Yogyakarta, apalagi Keraton Yogyakarta sekarang misi kebudayaannya sangat berjalan gitu dan sudah dinikmati oleh banyak orang. Cuman di Bantul sendiri itu saya belum menemukan sih yang fokus di tari klasik. Kemudian menurut saya akses di tari klasik itu saya udah merasakan kalau les itu cukup mahal gitu. Nah, sedangkan gimana dengan orang-orang yang ingin cuma kenal aja gitu, pengen ngincip aja gimana sih nari klasik itu, karena kan itu juga berkaitan dengan meditasi, mindfulness lagi, balik ke situ. Terus akhirnya ya itu akhirnya bikin itu buat Pameranti Community ini, dan ternyata sampai sekarang banyak orang silih berganti karena komunitas ya, bukan sanggar. Kalau sanggar memang ada keanggotaan yang harus aktif terus, kalau misalnya komunitas kan memang silih berganti orangnya. Ternyata ya itu sih sangat efektif, apalagi saya di kafe bikinnya. Jadi di kafe itu banyak orang yang cuma mau nongkrong akhirnya belajar nari, atau cuma terekspos aja, sekadar terekspos aja udah cukup. Nah, kemudian balik lagi tentang menurunnya, itu tadi sih di Bantul saya belum menemukan sanggar tari yang fokus di klasik gitu, klasik kayak Yogyakarta kayak gitu. Oke, tadi menarik Mbak mention cafe, berarti ini Mbak nggak membangun di tempat sendiri, tapi kayak kerja sama sebuah cafe seperti itu. Sama pemilik cafe. Oke, menarik banget. Berarti untuk Pameranti Community ini emang fokusnya non-profit dan emang kayak pengen melestarikan tari klasik dari Yogyakarta seperti itu ya Mbak. Nah, mungkin kalau untuk dunia ini kan diperjualbelikan ya, berarti harusnya fokusnya emang sedikit bisnis oriented Mbak, tapi emang ada dicampurin lah dengan isu sustainability ini, karena kan ada donasi yang Rp1.000 tadi ya per botol kalau tidak salah. Nah, itu kalau boleh tahu apakah sudah ada ada kayak fix lembaga yang menerimanya untuk donasi tersebut, atau mungkin Mbak masih belum ada fix lembaganya, mungkin seperti apa itu Mbak? Oke.
Kalau di tahun 2020 itu simply saya buka kitabisa.com, terus cari open donation yang emang relate sih sama fokus saya waktu itu, misalnya tentang entah lingkungan ataupun memang mungkin orang-orang yang sangat membutuhkan dan lebih urgent gitu untuk membutuhkan donasi, itu akhirnya saya donasikan di sana. Nah, tapi berlangsungnya saya bertemu banyak orang juga, saya diskusi, ternyata lebih baik buat program yang mana itu lebih berkesinambungan. Nah, mungkin Pamiranti ini bisa jadi salah satu untuk penyaluran dananya, karena kan kami juga non profit ya, jadi untuk keberlangsungan community ini. Tapi 2022 tuh sempat bekerja sama dengan namanya Gardu Action, itu adalah komunitas anak-anak pesisir pantai Parangtritis. Nah, di sana setiap minggu sore itu mereka bermain bareng di sana, jadi dikumpulin. Nah, waktu itu juga bulan puasa tahun 2022, terus ada buka bersama sama beberapa komunitas sosial yang lain. Terus saya gabung di sana menyumbangkan itu jus dalam bentuk jus buah gitu untuk dikonsumsi bersama. Jadi banyak sih caranya untuk menyalurkan donasi itu. Oke, menarik banget sih Mbak. Lalu terkait membranding nih dari minuman sendiri, ini kan minuman sehat ya Mbak. Mungkin kalau kita lihat juga di kalangan Gen Z itu jarang banget yang suka minuman sehat kecuali dengan tujuan diet ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Mungkin gimana sih strategi Mbak gitu untuk membranding minuman sehat supaya lebih menarik gitu di kalangan Gen Z dan juga kalangan lainnya seperti itu. Oke, jadi karena awalnya itu malah pengen mengubah gaya hidup orang ya awalnya ya, tapi emang cukup sulit dan memang butuh proses yang sangat panjang. Jadi apa yang saya lakukan itu biasanya bundling produk. Jadi kalau misalnya jual minuman dalam bentuk paket itu kerjasama dan kolaborasi sama brand lain. Nah, justru brand yang saya pilih itu malah bukan brand-brand sehat gitu, malah brand-brand kayak Coklat Cafe, terus Kalis Donat tuh juga pernah, terus bahkan makanan-makanan manis gitu. Jadi gimana itu bisa dibundling, kemudian jadi ketika misalnya Gen Z gitu beli itu tuh bisa langsung mendapatkan dua produk itu, produk sehat dan produk yang emang untuk pleasure aja gitu kayak gitu. Jadi emang di situ sengaja sih memilih brand-brand yang mungkin cakupan atau exposure-nya lebih luas daripada untuk dunia, dan juga bisa menyisipkan minuman sehat itu di bundling produk itu. Mungkin karena background Mbak dari mahasiswi manajemen, apakah berpengaruh ya Mbak terkait membranding minuman sehat seperti ini? Iya, sangat berpengaruh sih, soalnya kan jadi terutama kuncinya adalah kolaborasi sih gitu, networking gitu, terus juga selama kuliah, terus karena skripsinya tentang toko minim sampah, jadi kenal banyak orang yang mana fokusnya sama tentang lingkungan gitu. Jadi di situ ya semakin banyak networknya kayak gitu. Oke, nah mungkin sedikit flashback mundur lagi ke Pamiranti tadi terkait sampah yang dikumpulkan nih Mbak. Aku penasaran, biasanya sampah yang paling banyak dibawa oleh masyarakat ketika ke komunitas itu jenis sampah seperti apa sih Mbak? Jenis sampahnya tuh botol plastik gitu, terus sama kemasan. Jadi ada juga anak Pamiranti ini yang orang tuanya tuh buka laundry, jadi dia banyak banget bawa itu kemasan sabun cair kayak gitu. Itu sih kebanyakan itu. Jadi memang plastik kebanyakan, memang kami hanya menerima plastik kan, jadi botol, terus kemasan snack juga. Snack tuh juga banyak. Oke, nah itu kalau sampah-sampah yang sudah dikumpulkan, proses selanjutnya tuh gimana Mbak untuk sampah yang sudah dikumpulkan? Kalau kami tuh baru sampai tahap waktu awal itu kami berkolaborasi dengan namanya Daur Resik. Itu salah satu platform untuk mendaur ulang sampah. Jadi kami serahkan aja ke mereka untuk didaur ulang. Kemudian dan itu bisa dipakai untuk beasiswa sekolah. Jadi kan kita dibayar tuh, sampahnya ditukar dengan uang, nanti kita ditawarin mau untuk beasiswa sampah. Jadi ada beasiswa sampah sekolah, itu mau ditaruh situ atau mau diambil gitu. Waktu itu saya memilih untuk di beasiswa sekolah, jadi kayak sirkular ya, maksudnya jalan terus itu hal baik itu. Terus kalau enggak, saya juga pakai Rapel, aplikasi Rapel itu untuk daur ulang kayak gitu. Jadi baru sampai tahap mengumpulkan, terus kami yang menyalurkan ke pendaur ulangnya gitu.
Oke, menarik sih Mbak, karena kebetulan aku juga baru tahu yang Rapel itu karena ada tugas di kuliah Oh juga. Jadi iya. kayak memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada juga supaya membantu lah ya aplikasi itu supaya bisa menyalurkan Iya, sampah-sampahnya juga. iya Nah, benar. mungkin dari Mbak sendiri nih, apa sih tantangan ketika membangun untuk dunia ini sama Pemiranti Community? Oke, jadi yang saya bangun itu ngomongin sustainability, ngomongin budaya tuh niche market ya. Jadi kayak kecil banget marketnya dari seluruh pasar di Indonesia atau di Jogja nih khususnya. Jadi sangat menantang ya, apalagi kalau misalnya mau bangun bisnis sustainability kan harus sustainable juga dari skala keuangan dan lain sebagainya. Tapi saya masih terus belajar sih, jadi kayak untuk mendapatkan pasar baru itu cukup PR juga, terus gimana bikin strategi baru itu juga menantang gitu. Kemudian Pamirantinya sendiri juga karena tapi dari awal kami udah disclaimer bahwa ini komunitas, jadi siapapun boleh datang pergi, lama nggak datang boleh datang lagi kayak gitu. Jadi no hard feelings ya, tapi waktu lihat dari pengamatan saya sama Pamiranti ini memang ya orang datang dan pergi, terus nggak banyak juga yang mau menekuni kayak mau belajar banget tuh nggak, biasanya cuma mau kenalan aja itu sih. Terus akhirnya ya gimana caranya ini sih cari pasar baru lagi, siapa yang mau belajar lagi kayak gitu aja. Oke, nah berarti untuk sekarang ini Mbak mengelolanya sendiri atau mungkin ada bekerja sama dengan orang lain dalam pengelolaan Pamiranti dan juga untuk dunia? Kalau untuk dunia ini saya baru sendiri, paling kolaborasi aja dengan brand-brand lain. Tapi kalau Pamiranti itu khususnya yang ajar nari klasik ini, yang belajar tari klasik itu dengan dua teman saya juga alumni UGM. Jadi dua-duanya cuma hobi nari tapi nggak full timer dancer gitu. Cuman itu sih, jadi kolaborasinya sama dua orang itu. Kemudian nah sampai 31 Maret ini saya juga buka open volunteer untuk Pamiranti gitu. Jadi siapa yang mau bergabung, entah jadi event kreatif, nanti bikin event bareng, atau jadi pengajar di tari klasiknya gitu. Jadi itu sih semoga semakin berkembang. Amin, menarik karena aku udah coba cek IG-nya juga emang lagi ada open volunteer. Jadi buat sobat FEB yang mungkin tertarik sama tari klasik seperti ini boleh banget langsung cek IG-nya karena lagi open volunteer sampai 31 Maret ya Iya. Mbak. Kayak menarik banget. Nah, mungkin dari Mbak sendiri nih bagaimana sih Mbak melihat prospek sustainability di kalangan saat ini? Kalau saat ini mungkin udah lumayan sering disuarakan ya. Apalagi kayaknya sejak pandemi itu tren sustainability-nya semakin meningkat. Cuman ini sih kayak sustainability itu nggak berakhir sama apa yang kita beli, misalnya eco-friendly things kayak gitu tuh sebenarnya nggak terlalu ngaruh gitu. Tapi kalau saya melihat sekarang tuh ya, selain mengubah gaya hidup secara keseluruhan, misalnya malah tidak perlu beli barang-barang eco-friendly tapi cukup pakai yang kita punya kayak gitu-gitu sih. Terus sama menurut saya ya kebijakan sih, lebih ke kebijakan, misalnya kayak ya FEB UGM ini kan kayak udah menerapkan untuk membawa tumbler. Nah dengan kebijakan itu kan orang jadi lebih ke trigger ya untuk melakukan itu. Jadi emang menurut saya fokusnya yang pertama harusnya ada kebijakan yang lebih strict lagi terkait tentang sustainability gitu. Oke, menarik banget. Nah, mungkin apakah Mbak ada rencana untuk melakukan diversifikasi usaha atau saat ini pengen fokusnya ke Pamiranti dan untuk dunia aja? Atau ada planning ke depannya pengen membuka usaha lain lagi? Pengennya untuk dunia sama Pamiranti aja dulu, tapi mungkin kalau besok udah ada rezeki pengennya udah punya yang offline store-nya sih, jadi ada cafe gitu. Cita-cita saya tuh pengen punya kayak Bumi Langit, kalau pernah lihat, jadi di Bantul tuh ada cafe. Jadi memang sustainability dari pembuatan bahannya kayak gitu pengennya. Amin ya Mbak, karena kayak dari usahanya ini juga sangat menarik dan juga sangat mendukung isu sustainability ini dan juga budaya. Semoga terwujudkan ya Mbak. Amin. Oke, nah mungkin dari Mbak sendiri apakah ada pesan buat sobat FEB yang mungkin tertarik nih ingin terjun membangun usaha terkait sustainability tapi kayak masih ragu? Apakah Mbak ada pesan buat mereka? Oke, mungkin bagi yang pengen membuat bisnis sustainability itu memang harus dipikirkan konsepnya tuh secara matang, karena sustainability apapun value yang mau kamu salurkan memang harus sustainable juga bisnisnya gitu. Jangan sampai cuma hanya berapa bulan terus udah gitu, terus bosen. Nah itu kita harus menemukan why-nya, kenapa kamu membuat bisnis itu tuh yang cukup kuat gitu, karena itu akan menahan kamu ketika mau mundur gitu. Karena memang tantangan di dunia sustainability ini sangat besar, terus juga marketnya sangat kecil. Jadi gimana kita harus bisa
menyusun strategi untuk tetap bertahan di pasar yang semua serba instan dan semua serba praktis ini. Oke, menarik. Dan tadi kata Mbak juga start with why ya. Jadi kalau mungkin Mbak pernah baca, aku jadi ke-trigger buku Simon Sinek yang membangun usaha itu start with why. Jadi yang penting banget supaya bisa memotivasi kita untuk terus berjalan ke depan ya Mbak. Jangan sampai di tengah-tengah tiba-tiba mundur nih karena nggak tahu alasan yang kuatnya. Benar. Terima kasih banyak Mbak Tita yang sudah bergabung bersama kita di episode FEB Berkarya kali ini. Karena banyak sekali insight yang kita dapatkan terkait membangun bisnis nih, terkait isu sustainability dan juga komunitas budaya. Nah, buat Sobat FEB, jangan takut untuk terjun dalam membuat suatu komunitas budaya dan juga bisnis yang terkait sustainability, karena dengan begitu Sobat FEB juga menjadi pionir nih dengan pionir di isu sustainability dan juga melestarikan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Tita dan juga terima kasih Sobat FEB telah menonton. Sampai jumpa di episode FEB Berkarya selanjutnya.